Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ini diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu pengajaran ini ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami akan kesalahan kami. Berarti seringkali kita diingatkan kembali kepada sejarah bangsa Israel yang pada waktu itu mau dibebaskan dari penjajahan dari Mesir, mau dimerdekakan oleh Tuhan, diberikan tanah perjanjian oleh Tuhan, yaitu tanah perjanjian Kanaan. Ketika dia diajar oleh Tuhan untuk melewati terus rintangan-rintangan yang terjadi, tetapi Tuhan senantiasa menyelesaikan permasalahan itu. Tetapi bangsa Israel pada saat itu tetap senantiasa mengingat masa lampau. Pada waktu dia masih di Mesir, dia menggerutu ya, kepada Tuhan, lebih baik saya di Mesir, di sana dicukupi dan lain sebagainya. Padahal itu suatu rencana Tuhan yang luar biasa. Pada waktu dia mengutuk, menggerutu, berarti dia mengingat pada masa lalu. Berarti pada waktu itu, pada waktu dia menggerutu, berarti dia mengalami suatu dosa kepada Tuhan. Dosa yang senantiasa ada di dalam hatinya, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dulu itu ya, pada waktu dia Mesir, dan pada waktu mau disempurnakan kebaikan-kebaikan Tuhan menuju tanah Kanaan, dia menggerutu terus ya. Katanya pencobaan-pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Padahal kalau kita melihat di dalam Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Nah, ini makanya di dalam setiap pencobaan janganlah kita mengatakan Tuhan, ya, Tuhan yang membuat pencobaan, padahal Tuhan tidak pernah membuat pencobaan. Nah, kalau kita melihat nas di sini di dalam ayat yang ke-12 ini, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini berarti ada 3 keterikatan kita dengan masalah-masalah dosa ya. Keterikatan yang pertama, mari kita akan membaca keterikatan dengan masalah, atau contohnya pengalaman-pengalaman ya yang dilakukan oleh bangsa Israel mau dikeluarkan dari Mesir ya. Ketika itu Tuhan telah menolong dia ya, melalui kalau malam melalui tiang api yang senantiasa melindungi mereka untuk memberikan terang supaya dia tidak tersandung. Pada waktu siang matahari terik yang luar biasa, Tuhan memberikan tiang awan bagi mereka supaya mereka tidak kepanasan. Hal yang luar biasa. Ya, kalau coba kita akan melihat di dalam satu ayat yang luar biasa di dalam Ulangan. Mari kita akan baca Ulangan mulai ayat yang ke-26. Ulangan ayat 26 sampai 29. Kami bacakan Ulangan 29 ayat 26 sampai 29.
Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dan dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini. Ya. Ayat yang ke-29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Puji Tuhan, Tuhan telah menyatakan hal yang luar biasa pada hari ini, ya. Seperti yang terjadi sekarang ini. Berarti sekarang ini apa yang terjadi yang dilimpahkan Tuhan? Ketika banyak orang menyembah ilah-ilah lain, yang dia berkata-katanya menyembah Allah yang hidup, katanya menyembah Allah yang bisa diajak berbicara. Ketika saat hari ini sebenarnya orang-orang itu tidak menyembah Allah yang benar. Di sini dikatakan banyak menyembah ilah-ilah lain. Ya, kalau pada waktu Musa dulu banyak menyembah berhala-berhala, patung emas, lembu, dan sebagainya yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar. Mempunyai mata, patung-patung itu, tetapi tidak bisa melihat. Patung-patung itu juga memiliki suatu mulut yang luar biasa digambarkan. Tetapi mulut itu tidak bisa berbicara. Nah, ini yang dikatakan adalah ilah-ilah lain. Sehingga kalau kita melihat pada ayat yang ke-28, Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarahnya dan gusarnya yang hebat. Pada saat-saat hari ini kalau kita melihat seluruh dunia sedang dihantui oleh dampak COVID-19. Bahkan muncul lagi adalah yang dinamakan COVID Delta. Orang bersimpangan saja sudah kena dampaknya, padahal bukan bersentuhan. Nah, inilah yang ditakutkan seluruh dunia pada saat ini. Sepertinya ini adalah dikatakan di sini adalah murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat. Nah, ini sebenarnya pencobaan-pencobaan ini bukan dari Tuhan. Karena di dalam Korintus ayat 10, pasal 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Berarti Tuhan kan tidak pernah mencobai. Kalau Tuhan mencobai, tidak ada seorang pun yang sanggup. Ya, sanggup untuk menerimanya. Tetapi di sini Tuhan menegaskan pencobaan-pencobaan itu biasa. Berarti kalau pencobaan-pencobaan itu biasa, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Ya. Terbukti pada waktu 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah rela. Ya, sudah rela untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita, ditanggungnya sendiri sebagai korban sembelihan, ya, di kayu salib. Itu hal yang luar biasa. Dan sebenarnya penyakit kita lah yang ditanggung pada saat hari ini. Ya. Nah, kalau kita melihat kebandelan-kebandelan bangsa saat hari ini, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah yang benar, makanya timbul suatu bencana-bencana yang dari iblis. Memang Tuhan mengizinkan untuk memproses, mengizinkan penyakit-penyakit itu, ya, hadir di dalam dunia, supaya yang jahat semakin jahat, supaya yang baik semakin baik.
Maka Tuhan seringkali mengatakan, kuatkanlah imanmu. Nah, seperti itu. Ya, pada waktu Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, kuatkanlah imanmu. Kuatkanlah itu. Ya. Ya, kalau kita melihat hal yang lebih jauh di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala hukum Taurat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana hal-hal yang tersembunyi itu sebenarnya milik Allah. Kenapa Allah memberikan hal-hal yang tersembunyi ini dinyatakan kepada setiap umat yang percaya kepada Dia? Nah, Allah menganggap kita sebagai anaknya, anak yang penuh patuh, ya, taat kepada Tuhan. Sehingga pernyataan-pernyataan ini ditunjukkan kepada kita. Kita disuruh mengikuti perkataan-perkataan yang ada di kitab Taurat yang dicatat oleh Musa. Nah, Musa ini langsung diberikan firman oleh Tuhan, dicatat oleh Musa, dan sampai saat hari ini ada di tangan kita. Kalau Taurat Tuhan sudah di tangan kita, bagaimanakah kita? Apakah kita masih bandel? Seperti orang-orang yang pada waktu mau dimerdekakan di zamannya Musa, dia terus senantiasa menggerutu sampai dia membuat patung lembu emas. Apakah demikian seharusnya? Kita wajib mengucap syukur pada saat-saat seperti ini. Padahal saat-saat seperti ini, kalau kita berpikir ke belakang, ya, sejarah Musa, dan kita berpikir maju pada saat hari ini, ya, sebenarnya sama. Dulu orang menyembah berhala, sekarang banyak juga orang menyembah berhala. Datang ke paranormal, datang ke dukun, ya, datang kepada janji-janji seseorang. Ya, janji-janji seseorang itu tidak dapat dipegang teguh. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan, sudah menyatakan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya, ya, padahal Tuhan memberikan janji itu luar biasa. Dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Hukum Taurat ini adalah perkataan yang dari Allah. Ya. Marilah kita melihat contoh hal yang kedua. Tadi adalah, yang pertama adalah keterikatan dengan masalah-masalah, yaitu masalah yang lampau, sehingga tidak bisa diberkati. Kita memikirkan hal yang lampau. Mari kita melihat hal yang kedua. Keterikatan dengan dosa dan kebiasaan buruk. Ya. Apa keterikatan dosa dan kebiasaan buruk itu? Satu contoh, kebiasaan apa? Malas. Contoh lagi? Berpikir negatif pada orang lain. Berpikir negatif pada orang lain. Egois. Iri hati. Mudah marah. Dan lain sebagainya. Sama dengan mempermainkan Tuhan itu. Kalau kita sedang iri hati, kita sedang egois, padahal dengan Tuhan hukumnya adalah kasih. Kalau kita egois kepada orang lain, kita sama dengan mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan hukumnya yang luar biasa. Karena di dalam firman Tuhan tadi mengatakan, ampunlah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti tidak ada keegoisan. Jadi kita pasrah, tidak ada keiri hatian di dalam setiap kehidupan kita.
kalau kita merenungkan kebenaran Tuhan yang dinyatakan pada saat hari ini melalui hukum-hukum Taurat. Coba kita melihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26. Coba kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Coba kami bacakan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa. Puji Tuhan. Tuhan sedang mengingatkan kita pada saat hari ini. Jangan kita berbuat dosa lagi dengan disengaja. Jika sengaja berbuat dosa, ya, seringkali kita memujikan pujian-pujian. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Nah, kalau kita sudah mengatakan darahnya Tuhan Yesus telah menebus saya, ya, telah melepaskan kita dari segala kesusahan. Nah, mari kita bersama-sama, jangan kita egois. Jangan kita mempunyai iri hati. Kalau mungkin kita sering iri hati, Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan mengingatkan di dalam firman-Nya, di dalam doa Bapa kami tadi. Ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus pun demikian, penuh dengan kasih, sehingga dia rela berkorban untuk mengasihi kami. Nah, pada saat hari ini kita sudah memujikan, meyakini bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sanggup menyucikan kita dari dosa. Janganlah kita kembali ke perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan yang melakukan dosa yang kita sengaja. Karena dosa yang kita sengaja di sini dengan tegas dikatakan, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya. Tetapi kalau kita membaca ayat selanjutnya, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kita tuh sudah diampuni, kita sudah ditebus. Jangan sekali-kali kita berbuat dosa lagi. Jangan kita berpikiran lagi ke belakang sana yang dihantui oleh pikiran-pikiran negatif. Karena orang yang bimbang, orang yang takut, orang iri hati, orang yang tidak percaya kepada janji Tuhan sama dengan orang yang bimbang. Maka dia akan masuk dan akan dihanguskan, ya, termasuk tergolong kepada orang-orang durhaka. Puji Tuhan, hal yang luar biasa. Inilah hal yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi ada 3, ya, keterikatan kita dengan suatu masalah. Yang kedua, keterikatan dengan dosa dan kebiasaan buruk. Ya. Kalau kita melihat hal yang ketiga, ikatan yang membelenggu pikiran-pikiran negatif seperti ketakutan,
keraguan, dan lain-lain. Ya. Apa yang menjadi setiap pemikiran-pemikiran orang percaya? Kalau dia terus mempunyai suatu pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran suatu ketakutan, suatu intimidasi yang luar biasa untuk membawa kita terjerumus di dalam dosa. Siapa yang membawa pikiran-pikiran negatif ini? Siapa yang membawa karakter-karakter kita ke dalam pikiran-pikiran yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan? Sama dengan kita melakukan kehendak Bapa segala dusta, yaitu iblis. Kalau kita kembali kepada masa lampau, mari kita terus maju dan maju untuk membawa setiap kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan dosa yang telah dipercayakan kepada kita. Mari kita jangan egois. Kita serahkan di dalam karakter-karakter kita ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan membimbing kita untuk bisa menyampaikan kebenaran Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, pada saat hari ini kami memohon kepada saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saat yang indah ini, pada waktu alam seperti ini, dunia ini seperti pada waktu orang Israel tidak percaya kepada Tuhan. Makanya timbullah segala masalah di dunia ini, dampak penyakit 19. COVID-19. Tetapi saat hari ini dinyatakan bagi anak-anak Tuhan untuk selama-lamanya dia akan dilindungi. Barang siapa yang percaya kepadanya. Amin. Makanya pada saat hari ini kita disuruh mendengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri pada waktu di Gunung Sinai. Itulah namaku, aku adalah aku. Ketika di dalam perjanjian lama satu kali dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 17. Satu-satunya nama yang diberikan oleh Bapakku yang di sorga adalah Yesus Kristus, nama yang sangat indah. Puji Tuhan, kita sudah melihat keterikatan yang pertama adalah keterikatan kepada masalah. Keterikatan yang kedua, keterikatan kepada dosa. Dan keterikatan yang ketiga adalah keterikatan yang membelenggu kita adalah ketakutan, pikiran negatif, keraguan. Itu datangnya dari setan. Mari kita melihat keterikatan yang keempat. Ini keterikatan yang terakhir. Keterikatan yang membelenggu hubungan dengan roh jahat. Contoh ke satu tadi sudah kami sebutkan di atas contoh yang membelenggu kita itu hubungan dengan roh jahat. Kita ke dukun, kita ke punden, kita menyembah berhala. Coba mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1, apa yang dikatakan Mazmur pasal 1? Ayat 1 sampai yang ketiga. Kita bacakan atau boleh dibacakan yuk. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Puji Tuhan, hal yang luar biasa ya. Ya, di sini Tuhan mengingatkan kembali kita melihat di dalam
Mazmur ini dengan luar biasa. Berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang berdosa, orang yang sering menipu, orang yang menjanjikan janji-janji bohong, janji-janji yang tidak ditepati, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini adalah nasihat yang luar biasa, ya. Nasihat yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Jangan sekali-kali anak-anak Tuhan itu, ya, berdiri di jalan-jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita dianjurkan oleh Tuhan, sekali lagi jangan kita berkumpul dengan mereka. Kalau kita nanti berkumpul dengan mereka, mungkin kita akan kena dampaknya. Energi yang mereka miliki, kalau kita tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, dan kita tidak pernah merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, maka kita, ya, dapat hanyut oleh buaian-buaian kata-kata mereka yang manis, kata-kata yang menipu, kata-kata yang pembohong. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang kedua ditegaskan lagi dengan Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, puji Tuhan. Kita hanya boleh berkumpul kepada orang-orang yang memiliki hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Tetapi kalau kita ingin berkumpul kepada orang-orang fasik itu, kita harus berdoa dulu. Kita harus memohon Tuhan dulu. Tuhan, jadikanlah orang-orang itu orang-orang damai yang mengerti akan kebenaran-Mu. Maka kami yakin dan percaya orang itu akan dibukakan. Akan dibukakan, ya, pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Nah, dengan luar biasa Tuhan juga menegaskan di dalam ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, itu hal yang luar biasa. Orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, orang yang selalu tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan mengalami suatu kebaikan yang luar biasa. Gak peduli itu musim panas, gak peduli itu musim dingin, apapun yang terjadi, dia tetap menempel kepada pokok kebenaran, ya. Maka dia akan diberikan hal yang berhasil yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat lagi, mari kita melihat, coba kita bandingkan dengan di dalam Yesaya 32. Yesaya 32 ayat 17. Kami bacakan Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, itu hal yang luar biasa, janji Tuhan, ya, melalui Yesaya. Barang siapa dekat kepada Tuhan, yaitu empunya kebenaran, maka dia akan mempunyai suatu pertumbuhan yang penuh damai dan sejahtera, dan akibat kebenaran ia mendapatkan suatu ketentraman, ya, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi pada waktu kita sudah mengenal kebenaran,
apa yang disampaikan kepada Nabi Yesaya yang pada saat hari ini kita baca, kita renungkan, janganlah kita berpikiran negatif lagi. Janganlah kita merasa ketakutan lagi. Janganlah kita berpikiran-pikiran negatif. Karena orang yang berpikiran negatif, maka dia tidak akan mempunyai suatu ketenangan. Tidak akan mempunyai kedamaian. Sebab orang yang berpikiran negatif, orang yang berpikiran-pikiran diintimidasi dengan roh-roh jahat, maka dia akan berkumpul dengan orang yang termasuk orang-orang durhaka atau orang-orang fasik. Tetapi kalau kita pada saat hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sudah dipersatukan dengan darah Yesus Kristus, maka kita mempunyai kebenaran, mempunyai ketenangan, mempunyai ketentraman. Kenapa kita mempunyai ketentraman? Karena ada jaminan yang luar biasa. Ya, darah Yesus telah menghapuskan segala dosa kita. Nah, pada waktu darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan kita dari dosa, kita mendapatkan suatu kebenaran, kita mendapatkan suatu ketenangan, kita mendapatkan suatu ketentraman. Bukan sekarang saja, tetapi ditegaskan selama-lamanya. Itu hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan pada saat hari ini. Puji Tuhan, hal yang luar biasa firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang menguatkan kita. Jadi ada 4 ya. Di dalam doa Bapa kami ada 4 keterikatan kita. Yaitu keterikatan dengan masalah, keterikatan dengan dosa, keterikatan dengan belenggu-belenggu, yaitu pikiran-pikiran. Ya, yang keempat adalah keterikatan yang membelenggu hubungan dengan roh jahat. Tapi Tuhan senantiasa mengikatkan. Makanya Tuhan mengajarkan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kita bukan kepada orang yang bersalah kepada kami. Berarti diri kita sendiri yang pernah salah. Yang mempunyai pikiran-pikiran kembali kepada masalah lampau. Yang tidak ada gunanya. Tetapi pada pagi hari ini kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk kembali berjalan menurut kehendak firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.